مثله يقول الشاعر أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل اللبيب المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. Masih pada bab yang ke-25 berkenaan dengan wajibnya berzakat dan dilarang untuk pelit atau kikir. Wa fi mithlihi yaqulu syair, dan pada misalnya orang yang pelit itu yaqulu syair, berkata seorang penyair, akhi, wahai saudaraku, inna minar rijali bahimatan, sesungguhnya di antara para lelaki itu ada yang seperti binatang, manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Fi suratir rajulil labibil musiri, dalam bentuk seorang lelaki yang pintar lagi melihat, maksudnya berpikir. Fatana bikulli musibatin fi malihi, dia paham dan sadar setiap musibah yang menimpa hartanya. Dia selalu peka kalau uangnya berkurang. Dia selalu peka jika harga barang semakin naik. Dia selalu peka jika penghasilannya tidak meningkat. Pokoknya kalau dalam hal harta dan benda dia selalu paham dan peka. Fa idza usiba bidinihi lam yash'uri, maka apabila ditimpa agamanya sementara ia tidak pernah menyadarinya. Artinya di saat agamanya rusak, ibadahnya berkurang, menurun, dia tidak pernah menyadari, dia tidak pernah mau mengerti, cuek, kasihan. Ini seperti binatang, kata beliau. Karena apa? Dia hanya mementingkan materi, makan, minum, kerja, tetapi melupakan akhirat, melupakan bekal untuk menuju akhirat, yaitu memperbaiki agama. Ini manusia pintar, pandai, tapi kelakuan seperti binatang. Kita tahu kan, binatang itu setiap keluar dari kandang yang dia cari pertama adalah makanan. Nah ini setiap keluar dari rumah yang dia cari adalah penghasilan, uang, dan kawin, punya anak, begitu. Binatang masih mendingan, kalau mati dia jadi tanah. Tapi kalau manusia akan diazab jika dia tidak memiliki bekal untuk akhirat, waliyadzubillah. Wa qala akhar, dan berkata penyair yang lain, al-bukhlu da'un qawiyyun la yaliqu bidhi muru'atin wala aqlin wala dini, man athara al-bukhla an wafrin wa an jiddatin faqad la'amri adha wa huwa maghmuni, ya bu'sa man mana'ad daraini haqqahuma faba'a dunyahu ba'da dini biduni. Al-bukhlu da'un qawi, kikir itu adalah penyakit yang kuat. La yaliqu bidhi muru'atin, tidak layak dimiliki oleh orang yang memiliki kehormatan. Orang yang memiliki kehormatan, reputasi itu tidak layak untuk pelit. Hanya orang yang hina yang bersikap pelit itu. Wala aqlin wala dini, dan tidak layak pelit itu dimiliki oleh orang yang punya akal dan punya agama. Hanya orang bodoh dan orang yang rusak agamanya lah yang menjadi kikir dan pelit itu. Man atharal bukhla an wafrin wa an jiddatin, barang siapa yang mengemukakan sifat pelit atau bakhil, an wafrin wa an jiddatin, padahal dia memiliki banyak harta dan memiliki kemampuan, faqad la'amri adha wa huwa maghbuni,
maka sesungguhnya demi umurku aku bersumpah, adha wa huwa maghbuni, dia menjadi orang yang rugi. Uang ada, mampu untuk bersedekah, tetapi tidak mau. Demi Allah, demi usiaku, kata beliau, dia bersumpah orang ini rugi. Bukan malah tambah untung. Dia kira dengan tidak bersedekah, dengan tidak mengeluarkan harta, uangnya semakin banyak. Tidak, rugi kamu, karena uang itu akan habis. Enggak habis kok, banyak di dalam berangkas, banyak di dalam tabungan rekening saya. Iya, habis itu. Enggak, besok kamu mati, habis sudah. Bukan milik kamu lagi itu. Kamu dikubur hanya memiliki kain kafan dan tidak ada sakunya lagi. Gak bawa apa-apa. Coba kalau kamu gunakan untuk bersedekah, untuk menyumbang ke jalan kebaikan, itu akan kekal, kamu akan nikmati. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, atau mungkin sekitar seminggu yang lalu, ada di antara penduduk desa Simpang 4, Sungai Baru ya, Sungai Baru, ada me-WA ulun, kata Sidin, Habib, ulun ada niat untuk menyumbang bangunan pesantren pian setiap bulan. Mudah-mudahan usaha ulun lancar dan berkah, ujar Sidin, dan pahalanya ulun peruntukkan kepada keluarga ulun yang wafat. Ya kita doakan amin, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, berkah selalu usahanya, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah keluarga Sidin, dan kepada Sidin juga menjadi tabungan nanti. Alhamdulillah kemarin sudah ada menyumbang dan masuk di uang kas saldo untuk sumbangan pondok pesantren Rubat Nurus Saadah. Alhamdulillah. Ini orang pintar namanya. Iya. Ini orang pintar karena apa? Dia memikirkan negeri akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dia adalah bukan profesor, bukan insinyur, bukan yang sudah selesai daripada perguruan tinggi, bukan. Orang yang kahis, yang pintar, mandana nafsahu, orang yang menundukkan nafsunya. Ada juga yang memaknai mandana nafsahu adalah orang yang selalu memperhitungkan perbuatan dirinya. Apa kira-kira yang sudah saya lakukan selama ini? Apakah hanya sebatas dunia, ataukah sudah mengisi saldo akhirat? Ini orang yang kayis, dia memikirkan seperti itu. Muhasabah, memperhitungkan perbuatan sehari-harinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah maut, kehidupan barzakh yang kemudian dilanjutkan oleh kehidupan akhirat. Ini orang yang cerdas. Orang yang akal pemikirannya pendek, dia hanya memikirkan dunia. Kalau nggak sekolah, nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja kamu miskin, kamu fakir, kamu di dunia nggak dapat apa-apa. Kasihan, hanya sebatas memikirkan urusan dunia. Kenapa ketika menasehati anak tidak dibarengi dengan nasihat yang berkaitan kepada akhirat? Nak, kalau kamu nggak ngerti agama, nak, kalau kamu nggak bisa baca Quran, nak, kalau kamu nggak bersedekah, bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Harusnya begitu juga, karena kehidupan bukan hanya di dunia, bahkan dunia sementara, akhirat kekal selamanya. Andai kata dunia ini adalah emas,
tetapi tidak kekal. Sedangkan akhirat adalah tembikar, tanah liat, tetapi kekal. Tentu kita akan memilih tembikar yang kekal daripada emas yang akan hilang. Apalagi kalau seandainya akhirat itu adalah emas yang kekal, sementara dunia adalah hanya sekedar tembikar yang tidak kekal, akan lenyap sebentar lagi. Ini orang yang kayis, orang yang pandai berakal. Ya bu'sa man mana'ad darain haqqahuma faba'a dunyahu ba'da dini biduni. Duhai betapa menyedihkannya orang yang mencegah dua negeri akan hak keduanya, yakni hak dunia, hak akhirat dicegah olehnya. Faba'a dunyahu ba'da dini biduni, lalu ia menjual dunianya setelah agamanya, biduni, dengan yang di bawahnya. Na'udzubillah. Artinya ada orang yang pelitnya itu, na'udzubillah, bukan hanya untuk akhirat, untuk dunia aja dia pelit. Ini namanya mana'at ad-daraini haqqahuma, mencegah akan dua negeri untuk mendapatkan hak keduanya. Di dunia kan ada hak kita, apalagi yang punya tanggungan. Yang punya tanggungan, setiap pergantian musim wajib dia untuk memberikan pakaian kepada istrinya, wajib dia memberikan makanan yang layak dikonsumsi untuk anak istrinya, wajib dia untuk memberikan perabotan rumah di saat perabotan tersebut sudah tidak layak lagi. Sesapu sudah berebutan, kasihan. Kadangkala handle pegangannya itu sudah pengkor-pengkor, gak diganti-ganti. Iya, sikat gigi udah tepaculan dari saking pelitnya. Pokoknya selagi masih bisa disikatakan, kada maunya menukar. Odol itu dikumpul saat dari ujung sampai diurut. Kalau bisa diurut pakai kayu biar keluar semua dari saking pelitnya. Ya Allah, subhanallah. Ini mencegah dua hak dunia dan hak akhirat. Kalau di dunianya saja sudah tersiksa kayak begini, apalagi di akhirat lebih tersiksa lagi. Sudah pelit, pemalar lagi, dipalar, pokoknya segala sesuatu dipalar. Sikat yang sudah tidak layak lagi masih dipakai, sayang dibuang. Yang sudah tidak layak lagi ya buang, beli yang baru. Kenapa? Sayang. Dari saking pelitnya, ya. Hakun makadap guring, lampu rumah dimatiin sebagian, nang kayak rumah puang kosong. Dikira orang kemana? Orangnya itu ada di dalam orangnya. Kenapa? Kadap benar. Jadi pajahinya lampu setiap malam. Kenapa? Membuang-buang waktu. Subhanallah, pelitnya sampai ke situ. Sampai bersepeda motor pelit. Itu malam kadang hakun berlampu, bulan barang aja. Mati akhirnya tabrak orang. Ada yang kayak gitu. Lakas suak baterai, lakas suak aki, bulan barang aja, lalu pada berlampu. Subhanallah. Sampai lampu sen aja kadang-kadang dipakai. Dari saking pelitnya tabrak orang. Bahaya nggak? Bahaya pelit itu. Jangan kira bagus. Di dunia aja tercela. Jangan tanya di akhirat. Wa qala akhar, dan berkata penyair lain, idzal malu lam yanfa' sadiqan wa lam yusib qariban wa lam yajbur bihi wa lam yujbar bihi halu mu'dami fa uqbahu an tahtazahu kaffu warithin walil bakhili al muwarrithi uqbat tanaddumi. Idzal malu lam yanfa' sadiqan, jika atau apabila harta tidak dapat memberi manfaat kepada sahabat, walam yusib qariban, dan tidak mengenai kerabat keluarga. Uang tidak pernah dikasihkan ke sahabat atau mentraktir orang makan kek. Keluarga juga tidak pernah diberi. Walam yujbar bihi halu mu'dami,
dan dengan harta yang dimilikinya tadi tidak pernah untuk menutupi kekurangan orang yang tidak berada. Maksudnya tidak pernah digunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Fa'uqbahu, maka akibatnya orang ini antahtazahu kaffu warithi, itu harta nanti akan diambil oleh tangan para pewaris, akan digenggam oleh telapak tangan para pewaris. Walil bakhilil muwarrithi uqbat tanaddumi, sementara bagi si pelit yang mati tadi dan meninggalkan harta warisan, uqbat tanaddumi, dia mendapatkan akibat penyesalan di kubur dan di akhirat. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena duit disimpan aja sampai bekulat. Itu sampai bekulat, pas dibuka dijapai banyak kulatnya putih-putih ada. Disimpan, gak pernah disedekahkan, gak pernah diberikan kepada sahabat, gak pernah diberikan kepada keluarga. Naudzubillah, padahal dia orang punya. Itu nanti akibat kesudahannya dia mati dan hartanya diambil oleh ahli waris. Dia pun tidak menikmatinya. Sementara yang ia dapat di dalam kubur dan di akhirat adalah penyesalan. Tetapi sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Ayo, sebelum kamu menyesal, sedekahkan hartamu. Dan tidak akan pernah berkurang harta itu apabila disedekahkan. Kamu mengucap dua kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi dengan yakin dan tulus Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Nabi kita, utusan Allah kepada kita. Nah, Nabi kita yang mengatakan seperti itu, tidak akan pernah berkurang harta ketika disedekahkan, tetapi bertambah dan bertambah. Apa kurang jelas Rasulullah menyampaikan? Ataukah kamu meragukan perkataan Nabi Muhammad SAW? Nabi kamu sendiri kamu ragukan gara-gara sifat kikir dan pelit yang ada di hatimu. Na'udzubillah. Ini dari iblis, buang jauh-jauh. Jangan takut, tidak ada sejarahnya orang yang pelit lalu jadi fakir. Ulun teringat Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau menceritakan tentang kakeknya, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama besar, muhaddits, ahli hadis. Kata Habib Salim bin Jindan, tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah lalu kemudian menjadi melarat gara-gara sedekahnya. Gak ada, kata beliau. Yang ada orang yang dermawan, rajin bersedekah, tambah banyak hartanya. Kata beliau, kalau ada orang kaya dan kemudian bersedekah lalu jatuh miskin gara-gara sedekah, kencingi saya, kata beliau. Sampai begitu. Dan kalau saya meninggal dunia, kencing kubur saya, kata beliau. Nah, kenapa? Karena imannya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan kuat. Iman beliau kuat. Beliau percaya betul apa yang disampaikan oleh nabinya. Beliau percaya betul apa yang disampaikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti pada hakikatnya orang yang kikir, orang yang pelit itu imannya lemah, selesai. Orang yang pelit, kikir, imannya lemah. Kalau meninggal dalam keadaan iman yang lemah seperti ini, na'udzubillah, bisa-bisa su'ul khatimah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala husnal khatimah. Amin. Wa qala Bishrun, Bishr mengatakan, mungkin Bishr Al-Hafi ini, apa kata beliau? Liqa'ul bakhili karbun, bertemu dengan orang pelit itu adalah kesengsaraan. Baru ketemu sama dia, kita udah sengsara sama dia. Iya, sengsara kita. Duit kita aja yang keluar, duitnya ada. Itu ketemu orang pelit, sengsara kita. Terbawa orang pelit. Duduk di warung. Dompetku tertinggal lah. Ada apa-apa, bayar kan. Begitu pulang, ya seterusnya. Na'udzubillah. Kada pernah keluar. Orang baru saja dipinta, bapak paham seorang kawan terus nang keluarinya kada.
Makanya liqaul bakhili karbun, bertemu dengan orang pelit itu sengsara kata beliau. Apalagi berkawan, ini baru liqa, bertemu, apalagi berteman, sengsara kamu, nggak ada enaknya. Wan nadharu ilaihi yuqassil qalba, dan memandang kepada orang pelit itu dapat mengeraskan hati. Musibah ini, bencana. Wajahnya itu bukan malah melunakkan hati, mengeraskan hati. Giginya kan kuning, odolnya tadi bakarik odol, kada hakun nukar sebong sampai habis tuh Kang, sampai tekuyak anunya tuh, mereknya tuh hanya nukar bahasa. Subhanallah, sikat giginya nang sudah tepaculan nang tak ajal di salah-salah gigi amun disikatakan itu nang diolah sikat ya, nah akhirnya gigi kuning ya, muha ada nyaman dilihat, mengeraskan hati gara-gara pelit, nggak ada nurnya. Wa kanatil arabu tata'ayyaru bil bukhli wal jubni, dan adalah orang-orang Arab terdahulu tata'ayyaru, mereka itu saling menganggap aib, saling menganggap kekurangan, aib, mencoreng nama baik, bil bukhli wal jubni, dengan pelit dan rasa takut. Ini orang Arab jahiliyah terdahulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka sudah menganggap orang pelit itu aib. Mereka sudah menganggap penakut itu aib. Jadi orang Arab terdahulu itu, mereka walaupun di masa jahiliyah nggak ada yang pelit, dermawan. Ada salah seorang habaib, beliau kalau jualan nggak mau ditawar, pokoknya kalau sekian harganya ya sudah, nggak bisa ditawar. Tapi kalau ke rumahnya gratis, dikasih, semua dikasih. Ditanya oleh salah seseorang, wahai Habib, Anda ini punya toko, kalau mau belanja di toko Anda itu nggak bisa kurang sama sekali. Tapi kalau sudah masuk bertamu ke rumah Anda, semua yang di rumah dikeluarkan. Bahkan kalau perlu ada baju yang dijual di toko, ada di rumah, kita nanya dikasih aja langsung gratis. Kalau di toko bayar dan nggak mau kurang. Kenapa? Beliau menjawab dengan jawaban yang mudah, simple. Kata beliau, kalau di toko itu urusan dunia. Kalau di toko itu urusan dunia. Saya mengurangi atau tidak ya, saya dapat dunia. Tapi kalau kamu datang bertamu ke rumah, saya tuan rumah wajib menghormati kamu. Makanya apa yang saya punya saya kasihkan kepada kamu. Dan itu urusan akhirat. Jadi dunia-dunia, akhirat-akhirat. Akhirnya orang-orang ngerti semua. Jangan ke toko Sidin, ke rumah Sidin aja. Gratis. Kalau ke toko larang. Subhanallah. Begitu. Jadi dermawan itu kebanggaan di kalangan orang Arab. Sampai sekarang belum teringat teman-teman Arab di Hadramut sana, mereka orang sana itu, saya tanya, itu penghasilan biasanya yang hasil kerja itu dibagaimanakan? Mereka bilang dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiganya lagi untuk bersedekah, sepertiganya lagi untuk menjamu tamu, lidhiyafah kata beliau, khusus untuk menjamu tamu. Jadi ada kas khusus untuk keluarga, ada kasnya, kepentingan sehari-hari kan, nafkah, sandang dan pangan untuk anak istri di rumah. Kemudian untuk sedekah fakir miskin. Kemudian yang ketiga untuk menjamu tamu. Kalau di Arab itu kita bertamu harus izin dulu sama mereka. Saya mau ke rumah kamu, kapan? Besok. Oh besok gak bisa, hari ini aja ya. Oh iya deh. Kenapa harus begitu? Karena kalau mendadak kadang mereka nggak siap. Tapi kalau mereka mengatakan hari sekian, berarti mereka siap. Sebab kalau ada tamu berkunjung ke rumah mereka, tidak boleh keluar kecuali sudah makan, sudah kenyang perutnya baru keluar. Jadi begitu.
Jadi kita nggak bisa langsung bertamu. Misal kita ketemu sama seseorang di sana, saya mau ke rumah kamu berkunjung, kapan kamu bisa? Besok, ya besok aja, ya besok siang ya, sekalian makan siang di rumah anak. Begitu. Kita tuh kalau ke Hadramaut sana, kita kalau ke Hadramaut itu teman-teman kita, kawan-kawan dulu di sana tuh bergantian ngajak kita ke rumah masing-masing. Jadi enak. Kadang satu minggu itu kita nggak pernah beli makanan di warung. Dari makan pagi, makan siang sampai makan malam, teman-teman itu kadang ngajak kita. Besok futur di rumah Ana ya. Ana tunggu. Iya. Yang satunya lagi besok goda makan siang di rumah Ana ya. Waduh, Ana sudah ada janji sama si Fulan. Oh kalau gitu lusa. Iya. Ada lagi yang ngajak makan malam. Sampai kadang-kala makan malam tuh 2 kali kita. Karena teman sudah ngajak dan ini malam terakhir mau pulang besoknya. Makan malam di rumah Ana. Nanti harus, nggak boleh enggak. Mau nggak mau kita iyakan. Baru setengah jam kemudian ada lagi teman yang lain datang. Dia bilang, ntar makan malam di rumah anak. Waduh, gimana mau nolak ini? Kalau masih ada sisa malam, waktu malam kan masih bisa malam depannya lagi. Tapi besok kita udah pulang. Akhirnya ya sudahlah. Walaupun anak ada janji dengan bulan, tidak apa-apa 2 kali gitu. Begitu. Akhirnya kita nggak bisa lama-lama di rumah yang pertama itu makan malamnya. Karena kita diundang lagi makan malam di rumah yang berikutnya. Begitulah orang-orang Hadramaut sana. Begitu mereka dengan tamu luar biasa menghormatinya. Apalagi Habib Umar bin Hafid. Itu ada beliau melaksanakan untuk menjamu tamu secara khusus, hari khusus untuk menjamu tamu secara umum. Belum lagi tamu-tamu khusus, ini tamu yang umumnya aja setiap hari Jumat. Itu setiap hari Jumat itu rutin. Habis Jumatan banyak orang datang ke rumah beliau. Makanannya apa? Kambing. Kambing makanannya. Satu talam itu kadang orang 4, kadang orang 5. Talamnya besar. Dan nasinya penuh. Penuh nasinya. Kambing. Ya sewaktu-waktu kadang pas lagi ada giliran onta kadang. Luar biasa. Itu setiap hari Jumat sampai sekarang. Dermawannya luar biasa. Alhamdulillah selalu berkecukupan, nggak fakir kok beliau. Jadi itu tidak akan mengurangi harta kamu. Waqala syair, dan berkata penyair, anfiq fala takhsha iqlalan faqad qusimat 'alal ibadi minar rahmani arzaqu la yanfa'ul bukhlu ma'ad dunya muwalliyatin wa la yadurru ma'al iqbali infaqu. Anfik, infakkan hartamu, wala takhsha iqlalan, dan jangan takut dengan kepakiran. Faqad qusimat, sungguh telah dibagikan alal ibadi, atas seluruh hamba-hamba ini, minar rahman, dari Allah yang maha rahman, arzaku, rezeki-rezeki. Jangan takut, Allah sudah tentukan rezeki. Infak tidak mengurangi rezeki yang sudah Allah tentukan untukmu. Jangan takut. La yanfa'ul bukhlu ma'ad dunya muwalliyatin. Tidak ada gunanya pelit itu bersamaan dengan dunia yang akan meninggalkan kita ini. Ente pelit-pelit dalam dunia, ente akan meninggalkan dunia. Dunia akan meninggalkan kamu. Terpisah dari dunia. Artinya harta kamu yang kamu pelitkan itu juga terpisah dari kamu. Wala yadurru ma'al iqbali infaqu, dan tidak akan memudaratkan bersamaan dengan iqbal, menghadap akhirat, infaqu, ketika kita berinfak. Karena yang kita hadapi akhirat. Infak itu akan disimpankan oleh Allah untuk tabungan kita di akhirat. Wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, aran nasa khillanal jawadi wala ara bakhilan lahu fil alamina khalilu wa inni ra'aitul bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhilu. Aran nasa khillanal jawadi, aku melihat manusia itu lebih senang berteman dengan orang-orang dermawan.
wala ara bakhilan lahu fil alamina khalilu, dan aku tidak pernah melihat orang yang pelit itu punya sahabat di alam ini, di alam semesta, nggak punya kawan. Orang nggak senang melihat mukanya aja udah sengsara, mengeraskan hati, nggak ada yang senang. Wa inni ra'aitul bukhla yuzri bi ahlih, dan aku sesungguhnya melihat bakhil itu menghinakan orangnya. Jadi orang yang bakhil itu menjadi hina karena bakhilnya. Fa akramtu nafsi, maka aku muliakan diriku, an yuqala bakhilu, daripada dikatakan sebagai orang yang pelit. Artinya kalau ingin memuliakan dirimu, jadilah orang yang dermawan. Tapi kalau kamu ingin menghinakan dirimu, jadilah orang yang pelit. Pasti kamu akan hina. Orang pelit itu hina. Wa kafa bil bukhli khissatan an yajma'a li ghairihi. Cukup bagi orang yang pelit itu khissatan, kejelekan, an yajma'a li ghairihi, dia mengumpulkan harta untuk orang selain dia. Orang pelit itu mengumpulkan harta untuk orang lain. Wa yahtamilu ma'arrata dhairih, dan ia menanggung, wa yahtamila ma'arrata dhairih, dan ia menanggung akibat bahayanya pelit itu. Kasihan. An yajma'a li ghairih, mengumpulkan harta untuk orang lain, wa yahtamila, dan menanggung ma'arrata dhairih, akibat bahayanya pelit itu. Orang tidak menemani dia dipandang hina, dan hidupnya sengsara, tidak bisa menikmati harta, wala yanala ladzata wafrih wa khairih, dan ia tidak meraih atau memperoleh lezat banyaknya harta dia, wa khairihi, dan kebaikan hartanya. Sengsara, kasihan. Cukup itu sebagai kisah keburukan bagi si pelit. Hartanya untuk orang lain, nanti kalau dia sudah mati, akibat bahaya hartanya dia yang menanggung, dan dia pun tidak menikmati lezat harta yang dia miliki itu. Sengsara orang pelit ini ternyata. Tidak ada kebaikan sama sekali. Wa fi mithlihi yaqulu Waqi', dan pada misal orang yang seperti ini, si pelit ini, Imam Waqi' mengatakan, mungkin ia adalah Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Laimun la yazalu yalummu wafra liwarithihi wa yadfa'u an himahu, kakal bisaidi yumsiku wa huwa tawin farisatahu riyakulaha siwahu. Allah. Laimun, orang yang serakah, maksudnya pelit ya. Orang pelit itu pasti serakah. Orang yang serakah, la yazalu yalummu wafra, dia senantiasa selalu mengumpulkan wafra, harta yang banyak. Yalummu wafra, dia kumpulkan tuh harta yang banyak. Liwarithihi, untuk ahli warisnya. Wa yadfa'u anhimahu, sementara dia mencegah harta itu daripada sisinya, daripada pribadinya. Kasihan, ditumpuk aja, mati akhirnya dia tidak menikmati, ahli warisnya yang menikmati. Kakal bisaidi yumsiku wa huwa tawin, seperti anjing buruan ketika ia memegang mangsanya, wa huwa tawin, sedangkan dia hanya memegang farisatahu, mangsa yang dia terkam. Liyakulaha ghairuh, supaya yang memakan mangsa buruannya itu adalah orang lain, bukan dia. Jadi orang yang pelit itu sama seperti anjing buruan. Kasihan. Tahu nggak anjing yang digunakan untuk berburu? Dia disuruh untuk menyerang mangsa. Ketika mangsa itu digigit oleh si anjing dan jatuh, maka kemudian mati, anjingnya pergi. Yang memakan adalah tuannya, majikannya, pawangnya. Anjingnya nggak dapat. Padahal yang capek-capek memburu dan mengendus-endus dengan hidungnya, di mana ada aroma mangsa, sampai kemudian dia kejar-kejar, akhirnya dengan susah payah dia berhasil memangsa hasil buruan itu, tapi dia tidak memakan sama sekali. Yang makan adalah tuannya dia. Itu sama si pelit, tunggang langgang ke kemari, susah payah mencari harta benda, ya, memerah keringat, menghabiskan tenaga, membuang waktu di pekerjaan, banyak punya uang,
Pas mati, dia yang susah payahnya, ahli warisnya yang menikmati. Kasihan. Wa fil hikamil manthurati, dan di dalam hikmah-hikmah yang tersebar disebutkan, basyir malal bakhili bihadithin aw warithi, beri kabar gembira kepada harta orang pelit. Ini sebenarnya bukan kabar gembira, cuma kalimat ejekan. Basyir, beri kabar gembira, maksudnya mengejek. Seperti di dalam Al-Quran, fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira pada mereka orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Masa azab yang pedih kabar gembira? Ejekan maksudnya, ejekan. Kayak ada orang misalnya kurang ajar sama kita, kasih jatah, bukan kasih jatah, kasih uang, ditempeleng. Gitu kan ya istilahnya. Jadi ini kalimat ejekan. Basyir, beri kabar gembira tuh. Malal bakhil, harta orang yang pelit, beri kabar gembira harta orang yang pelit itu, bihadithin aw warithi, dengan terjadinya peristiwa atau dengan dimiliki oleh ahli waris. Maksudnya apa? Harta orang pelit itu pasti hilang. Bisa jadi dengan peristiwa atau kejadian kemalingan, contohnya kebakaran, habis. Uang di rekeningnya dihack oleh hacker, diambil semua isinya, habis. Bisa jadi seperti itu. Loh, saya nggak pernah merasa ngambil uang saya, saldo saya kok tiba-tiba 0, padahal isinya 1 M loh. Wah, dihacker sama orang. Bisa jadi seperti itu karena kamu pelit. Pokoknya orang pelit itu beri kabar gembira, harta kamu pasti hilang nanti. Bisa disebabkan hadis, peristiwa atau kejadian yang tidak diduga, kebakaran, kecurian, kemalingan, dan lain-lain. Awarisi, atau tetap ada, kamu mati, ahli waris yang menikmati. Jadi sudah, antara dua itu sudah. Kalau tidak hilang karena ada peristiwa, atau kamu mati, ahli waris yang menikmati. Qala Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, la ara an a'dila bakhilan, atau u'addila bakhilan, aku tidak berpendapat bahwa aku dapat membuat adil orang yang pelit. La ara an u'addila bakhilan, aku tidak bisa menganggap orang pelit itu adil. Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, orang pelit nggak bisa dikatakan adil, berarti dia nggak bisa amanat. Li'annal bakhila yahmiluhu alal istiqsa, li'annal bukhla yahmiluhu alal istiqsa, karena sifat bakhilnya itu akan membawanya alal istiqsa, atas berlebihan. Gara-gara sifat bakhil itu dia nanti akan melakukan berlebihan, karena orang yang bakhil itu pasti tamak, serakah. Fayakhudhu fawqa haqqihi khifata an yagbana, atau an yugbana, maka ia akan mengambil di atas haknya lebih dari hak miliknya. Khifata an yugbana, karena dia takut menjadi orang yang rugi. Faman kana hadza, maka barang siapa orang yang seperti ini, la yakunu ma'munal amanah, dia tidak akan bisa menjalani amanat, dipercaya dalam amanat. Gak bisa orang kayak gini. Orang pelit jangan diamanati, khianat nanti, karena dia serakah. Kadang hartanya gak mau keluar, harta yang ini diambil. Jadi yang jadi bendahara di musola atau di masjid itu orang-orang yang dermawan aja, jangan orang pelit jadikan bendahara, bahaya, gak amanat. Orang pelit nanti hartanya disimpan, harta masjid dipakai untuk pribadinya. Tapi kalau orang dermawan, biar kadusah uang kas masjid, kadusah keluar, aku jakin menjamin makanan bebuhan dan gotong royong. Nah enak kayak gitu. Iya, banyak kan kayak gitu orang-orang bendahara yang dermawan. Ini kayak Pak, uang kas masjid kita pakai kah kisan dermaan, kisan orang yang gotong royong peringatan hari besar Islam. Saat bergerak. Ini kita gotong royong ini nih paling kada 2 hari nih.
Jadi selama 2 hari itu kita tanggung makan siang bubuhannya, berapa garang habisnya? Paling 500.000, dah kalau usah pakai uang kas kan, duitku aja, nah pakai, kan enak kayak gitu. Karena dia dermawan. Coba orang pelit, jangankan duitnya, duit masjidnya, wah kebanyakan 500.000, banyak benar 500.000 itu. Padahal yang duitnya makan apa gerang sampai 500.000 nih tuh, masa nasi bungkus 500.000, yang gotong royong orangnya 20. Tukarakan nasi bungkus nang iwak teri aja kan. Ya Allah, duit kas hari besar Islam yang bukan miliknya aja dipelitkan sama dia, apalagi milikinya. Ini bahaya kayak gini nih. Makanya kata Abu Hanifah, aku tidak akan menganggap adil orang yang bakhil itu, orang pelit tuh nggak bisa adil orang pelit, karena dia tamak. Kepelitannya itu akan membuat dia menjadi berlebihan, mengambil harta di atas haknya. Walaqiya Yahya alaihissalam iblisa. Nabi Allah Yahya alaihissalam bertemu iblis. Faqala lahu, maka Nabi Yahya berkata kepadanya, ya iblis, akhbirni bi ahabbin nasi ilaik. Wahai iblis, beritahukan kepada saya manusia yang paling kamu cintai. Wa abghadin nasi ilaik, dan manusia yang paling kamu benci. Nih, beritahukan kepada saya, siapa sih yang paling kamu cintai dan siapa yang paling kamu benci? Qala, iblis menjawab, ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling saya cintai al-mu'minul bakhil, orang mukmin pelit, orang mukmin yang pelit. Mukmin ini bukan kafir, mukmin tapi pelit, itu saya cintai, senang saya sama dia. Wa abghadun nasi ilayya al-fasiqus sakhi, dan yang paling manusia yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Berarti orang mukmin tapi pelit, kekasih iblis itu. Orang fasik tapi dermawan, itu iblis menjauh dari dia, nggak suka iblis. Subhanallah, sampai begitu. Qala, Nabi Yahya bertanya, limadza, kenapa? Kok bisa orang mukmin kamu sukai lantaran dia pelit, sementara orang fasik malah kamu benci lantaran dia dermawan? Qala, iblis menjawab, kenapa? Kata Nabi Yahya, kenapa? Kata iblis, qala li'annal bakhila qad kafani bukhluh, karena sesungguhnya orang yang pelit itu telah mencukupiku kepelitannya itu, sehingga aku tidak usah susah payah lagi menggodanya. Dia dengan sifatnya pelit tersebut, imannya akan hilang dengan sendirinya. Gak usah saya goda lagi, ntar imannya juga hilang. Udah, orang mukmin pelit, hilang imannya, hilang. Gak usah susah payah, kata iblis, aku menggoda dia. Iya, gak usah susah payah. Wal fasiqus sakhiyu, atau wal fasiqas sakhiyya, dan maktub kepada li'annal bakhila. Wal fasiqas sakhiyya, dan orang fasik yang dermawan, atakhawwafu, saya khawatir, an yattali Allahu alaihi fi sakhaih fayaqbaluh, bahwa Allah akan melihat atas orang fasik yang dermawan tadi, fi sakaihi, dalam kedermawanannya, fayaqbaluhu, lalu Allah Ta'ala terima sedekahnya tadi karena ia dermawan. Akhirnya Allah beri hidayah dan menjadi orang yang mukmin, yang ahli ibadah. Jadi kalau ada orang dermawan, jangan khawatir, insya Allah dia nanti kedermawanannya itu akan membawa dia menjadi orang baik. Tapi kalau ada orang mukmin yang pelit, hati-hati ini, sedikit demi sedikit imannya itu akan luntur, akhirnya tidak ada lagi. Makanya iblis gak usah menggoda orang pelit. Orang mukmin pelit gak usah digoda sama iblis, pelitnya itu sudah cukup. Aku senang sama dia, kata iblis, karena aku gak capek goda dia. Imannya digerogoti sama pelitnya itu. Tapi kalau orang fasik mungkin banyak lalai daripada ibadah, tapi dia dermawan, suatu saat nanti kedermawanannya itu akan membawanya menjadi ahli ibadah. Ini bahaya, kata iblis, saya khawatir.
Tsumma walla, lalu kemudian iblis berbalik arah pergi. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, laula annaka Yahya lama akhbartuk. Kata dia, jikalau engkau bukan Nabi Yahya, saya tidak akan beritahukan kepada kamu tentang rahasia ini. Ketahuan Nabi Yahya, akhirnya dikasih tahu sama Nabi Yahya, sampai ke kita akhirnya. Itu kan gak main-main loh. Ini gak main-main. Nabi Yahya langsung bertanya kepada iblis. Jadi orang pelit itu kekasihnya iblis, karena iblis senang sama dia. Orang yang dermawan itu musuhnya iblis, walaupun dia fasik. Nah, orang yang pelit itu kekasihnya iblis, walaupun orang mukmin, karena imannya nanti akan hilang gara-gara pelitnya itu. Sementara orang yang fasik dengan kedermawanannya suatu saat akan berubah menjadi orang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa pelit dari dalam hati kita semua, sehingga ringan untuk bisa bersedekah dan berinfak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-babus sadisul 20, bab yang ke-26, fil amal, berkenaan dengan panjangnya angan-angan. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.